Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini dari Matius pasal 1 ayat 12 dan 13. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Dari pembuangan, tidak semua orang buangan mau kembali ke tanah air mereka. Ada yang takut, ada yang sudah merasa nyaman di sana, dan ada yang sudah terikat dengan Babel. Namun, ada yang disebut sisa-sisa umat Allah. Mereka lah yang kembali ke negeri Israel untuk beribadah kepada Allah. Sehingga datangnya Yesus Kristus untuk menyatakan kerajaan Allah. Yesaya pasal 11 ayat 11 dan 12 berkata, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Bukan hanya di zaman pembuangan, kita dapat menemukan juga sisa-sisa orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita dapat menemukan yang disebut sisa-sisa di berbagai waktu dan zaman. Tidak heran Tuhan menyebut umatnya, pewaris kerajaan Allah adalah kawanan kecil. Lukas 12 ayat 32 berkata, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Mari perhatikan yang dimaksud dengan sisa-sisa di segala zaman. Di masa Nuh, kita lihat Kejadian 7 ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Di masa Abraham, Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham adalah sisa-sisa dari orang Babel yang Tuhan panggil. Di masa Kaleb dan Yosua, Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Bahkan di masa Yesus, dari ribuan orang yang dilayani dan mendapat pelayanan Yesus, ingat suatu ketika ia melayani 4.000 orang, 5.000 orang, bahkan seringkali ia dikerumuni banyak orang. Namun dari mereka semua hanya 120 orang saja yang berada di kamar loteng Yerusalem. Mereka yang setia menantikan kedatangan pencurahan Roh Kudus. Di dalam kitab Wahyu kita melihat dari setiap jemaat ada sisa-sisa yang disebut pemenang. Di setiap jemaat dikatakan barang siapa menang. Jadi kalau begitu dalam jemaat ada pemenang dan ada yang bukan pemenang. Camkan ini. Sisa atau pemenang di jemaat Efesus. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kita lihat sisa atau pemenang di jemaat Smyrna. Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Selanjutnya kita lihat sisa atau pemenang di jemaat Pergamus. Wahyu 2 ayat 17.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kita lihat sisa atau pemenang di jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 26-29. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita lihat lagi sisa atau pemenang di jemaat Sardis. Wahyu 3 ayat 5-6. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Selanjutnya, sisa atau pemenang di jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat 12-13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari lihat juga sisa atau pemenang di jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 21 dan 22. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapakah mereka ini yang disebut para pemenang? Pertama, perhatikan kalimat siapa bertelinga di setiap jemaat. Mereka adalah pemerhati dan penurut firman Allah. Bahasa lain, bahasa kita adalah mereka memiliki kirana dalam kerana mereka. Yang kedua, lihat Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dalam pertempuran terakhir, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara anak domba disertai umatnya, berhadapan dengan perempuan sundal, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi, beserta binatang yang ditungganginya. Para pemenang adalah mereka yang menang bersama anak domba, yaitu mereka yang bebas dari pengaruh Babel, bebas dari segala penyembahan berhala. Cirinya adalah mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Ingat, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bahkan Tuhan mau menemukan mereka yang setia di dalam pilihan Tuhan. Kalaupun kita hanya sedikit, kita hanya sisa-sisa, tapi biarlah itu kita pewaris kerajaan Allah. Kita yang adalah menjadi para pemenangnya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.